Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Maharani dengan NIM 607524009 dari kelas 4802. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 3, Text Processing mata kuliah pengolahan sinyal informasi. Sebelumnya, apa sih text processing itu? Text processing merupakan proses pengolahan data berupa teks agar dapat dipahami dan dianalisis oleh komputer. Biasanya, data berupa teks mentah atau raw text yang belum terstruktur. Pada text processing ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada cache fault, terus ada cleaning text, tokenization, part of speech atau post staging, lalu ada stop words removal, dan yang terakhir ada stemming atau lemmatization. Untuk yang pertama itu kita masuk ke tahapan cache fault. Cache fault ini merupakan proses pengubahan kata yang awalnya berupa kapital menjadi huruf kecil. Untuk contohnya itu kita masukkan di sini string text-nya berupa How did you know that the summer break is coming? Amazing, right? It's only 5 more days. Di sini kita menggunakan fungsi cache fault untuk mengubah huruf yang berupa kapital yang dicontoh ini, dan nanti di outputnya itu menjadi huruf kecil. Lalu yang kedua itu kita menggunakan fungsi lower dan cache fault. Di sini kita menggunakan bahasa asing berupa bahasa Jerman. Untuk fungsi lower ini dia terbatas, tidak seperti cache fault. Dia tidak bisa mendeteksi bahasa asing, maka dari itu outputnya menjadi false. Dan untuk cache fault ini karena dia di atas dari lower fungsinya, maka ia bisa mendeteksi bahasa asing dan juga bisa mendeteksi kalimat yang tidak berupa kapital di awalnya. Maka dari itu outputnya berupa true. Lalu selanjutnya ada remove numbers. Remove numbers ini kita mengimport RE atau regular experience, yang selanjutnya kita masukkan string text-nya berupa There are 3 balls in this bag and 12 the other one. Untuk fungsi ini kita mengubah berupa angka menjadi suatu kalimat atau sentence. Jadi di sini kita ubah misalnya jadi Tiara. Nah, untuk outputnya itu berupa There are Tiara balls in this bag and Tiara the other one. Jadi dia akan mengubah kalimat atau kata yang berupa angka menjadi suatu kalimat. Oke. Selanjutnya ada convert numbers to words. Kita mengimport inflect. Untuk fungsi code ini itu kita mengubah suatu kata menjadi suatu kalimat. Jadi kita contohin semisal ini tuh kita masukin string text-nya There are 10 balls in this bag and 12 in the other one. Jadi kita mengubah kata yang berupa angka menjadi suatu kalimat jadi seperti ini. Untuk outputnya itu berarti there are 10, 10-nya itu berupa kalimat dan 12-nya juga berupa kalimat. Terus ada remove punctuation. Ini kita merupakan kode yang berfungsi sebagai penghapusan kata atau penghapusan simbol atau karakter khusus yang berlebihan. Di sini kita masukkan string text-nya itu ada tanda petik, tanda koma, tanda tanya, terus tanda seru dan juga tanda petik atas. Lalu kita menggunakan fungsi string make strings, kita menghapus punctuation atau karakter khusus dari teks yang kita masukkan. Lalu outputnya akan seperti ini. Lalu ada remove extra white space. Remove extra white space ini kita remove space yang terlalu jauh. Jadi kita akan merapatkan dengan menggunakan fungsi join agar teksnya itu berdekatan atau tidak renggang. Untuk kode-kode tersebut masih berupa tahapan cleaning text, yaitu untuk mengubah atau menghapus suatu simbol ataupun karakter khusus yang berlebihan. Lalu selanjutnya kita mengimport LTK atau library dari NLP, merupakan
kepanjangan dari Natural Language Processing, yang menjadi salah satu bidang dalam Artificial Intelligence atau AI yang mempelajari bagaimana komputer dapat memahami, mengolah, dan menganalisis bahasa manusia baik dalam bentuk teks maupun suara. Lalu selanjutnya itu ada removing stop words, yang dimana merupakan fungsi code yang berfungsi untuk menghapus kata yang tidak penting. Di sini kita mengambil import NLTK yang merupakan library NLP atau Natural Language Processing yang menjadi salah satu bidang dalam Artificial Intelligence atau AI. Di sini juga kita mendownload Pang. Pang ini itu berfungsi untuk tokenizer dan stopwatch juga sebagai daftar kata umum dari berbagai bahasa. Untuk teksnya itu kita masukkan makan nasi goreng di rumah ibu dengan menggunakan tanda titik. Ini juga bisa kita ganti sih. Kemudian kita mengambil fungsi dari atas yang udah kita masukin, dan outputnya itu kita dapat seperti ini. Yang pertama itu tokens. Untuk tokens itu dia masih berupa ini ya, word tokenize. Jadi dia mengubah suatu kalimat menjadi beberapa kata yang harusnya jadi kalimat seperti ini tuh nanti diubahnya menjadi suatu kata. Kayak misalnya dari makan, nasi, goreng, di rumah ibu. Sedangkan untuk fungsi selanjutnya yaitu filter. Untuk filter ini dia mengambil fungsi dari stop word yang menghapus suatu kata yang tidak penting. Jadi di filter ini dia hanya mengambil kata yang penting seperti makan, nasi, goreng, rumah. Dan untuk di dan ibu itu dihapus. Lalu selanjutnya ada steaming. Steaming itu proses mengubah kata atau menghapus kata yang berimbuhan. Kayak misalnya ini kita masukin teksnya data science uses scientific methods, algorithm, and many types of process. Nanti untuk outputnya itu dia akan berupa sama seperti yang di atas, berupa word tokenize yang mengubah kalimat menjadi suatu kata. Jadi data-data, terus science E-nya dibuang, terus use S-nya dibuang, scientific E-nya dibuang, terus methods S-nya dibuang, algorithm S-nya dibuang, and many. Nah mungkin ini lebih signifikan. Kenapa? Karena hasil dari input yang kita masukkan dan output yang telah dikeluarkan dari komputer itu beda. Karena perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua komputer bisa membaca kata yang kita berikan. Sama halnya dengan lemmatization, ini juga sama fungsinya, tetapi untuk outputnya itu berbeda karena dia menggunakan kata yang sesuai dari kamus. Untuk tahapan terakhir itu ada post tagging yang merupakan untuk mengubah suatu teks atau mengidentifikasi teks dengan membedakannya melalui label. Labelnya itu bisa berupa noun ataupun verb yang bisa berubah kata benda ataupun kata kerja. Di sini sama seperti tahapan sebelumnya, kita juga mengimport NLTK yang merupakan library dari NLP, yaitu Natural Language Processing, yang merupakan salah satu bagian dari Artificial Intelligence. Di sini juga kita menggunakan fungsi word tokenize yang mengubah suatu kalimat menjadi beberapa kata, terus juga menggunakan fungsi Pang sebagai tokenizer. Terus kita menggunakan average perception tagger ya untuk melabelkan setiap kata. Sehingga kita memasukkan teks yaitu data science combined statistic, programming, and machine learning. Lalu untuk outputnya itu kan seperti ini. Di setiap perkatanya itu akan ada keterangan seperti misalnya data ini merupakan proper noun. NNP itu adalah merupakan proper noun, yaitu nama yang berupa data. Terus juga ada science ini berupa kata benda atau noun. Terus combinance ini merupakan kata kerja yang jamak karena dia menggunakan fungsi as. Terus juga statistik, dan untuk koma ini tidak ada keterangan apapun. Terus untuk programming ini kita
merupakan kata benda juga. Terus and ini merupakan CC. CC itu adalah conjunction. Mesign itu noun, merupakan kata benda juga. Dan begitu juga dengan learning, merupakan noun juga. Jadi, sekian untuk penjelasan mengenai text processing. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.